Namanya juga hidup, pasti ada aja masalahnya. Kali ini kita akan membahas buku, yaitu buku Filosofi Teras. Filosofi Teras atau Filosofi Stoa adalah filsafat klasik dari zaman kuno, tapi masih sangat relevan di zaman yang sekarang. Karena bisa menjadi pedoman kita agar mempunyai mental yang tangguh. Jadi, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah kekuatan positive thinking. Sebenarnya, positive thinking itu tidak baik buat masalah kita. Banyak teman-teman kita yang kayak kalau kita lagi ada masalah, pasti mereka akan ngomong, udahlah positive thinking aja. Tapi itu sebenarnya salah. Menurut studi yang ada dan menurut artikel yang ada, positive thinking itu bisa menipu pikiran kita seolah-olah kita bisa mencapainya. Sebenarnya kita tidak bisa mencapainya, sehingga justru malah melemahkan kita untuk mencapainya. Contoh, jika kita selalu positive thinking, misal kita lagi ada di ujian sekolah, terus kita berpikir kayak, udahlah positive thinking aja, kita bakal dapat nilai yang maksimal kok, pasti kita bakal ini kok, bakal ini. Jadi positive thinking itu malah melemahkan kita. Kayak apa-apa di positive thinkingin tanpa usaha, itu malah gak banget gitu loh. Dan punya pemikiran seperti itu justru malah sangat amat melemahkan kita. Dianjurkan untuk membayangkan hasil yang sekaligus mengantisipasi hambatan-hambatan yang akan terjadi. Penelitian menunjukkan jika kita menggunakan cara ini, kita akan mencapai usaha yang sangat maksimal. Bandingkan hanya dengan membayangkan hal positifnya. Yang kedua, jangan memusingkan hal-hal yang di luar kendali kita. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada juga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kendalikanlah hal-hal yang bisa kita kendalikan, tapi jangan kendalikan hal-hal, maksudnya bukan jangan dikendalikan, maksudnya mencegah hal-hal yang tidak kita kendalikan itu. Contoh, misal kita sidang skripsi. Kita yang kita kendalikan adalah mempersiapkannya dengan yang benar-benar. Tapi pas di luar kendali kita yang akan datang itu, misalnya komputer kita ngehack lah, inilah, ada terjadi kegangguan-kegangguan yang tidak dalam kendali kita. Kita sebenarnya bisa mencoba untuk mengendalikan itu dengan cara sebelum kita melaksanakan itu, kita cek kembali laptop kita, seperti itu. Semakin besar upaya kita, semakin besar pula peluang kita untuk mendapat. Dari prinsip ini, kita tidak bisa selalu memilih ekspektasi yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi, kita bisa selalu mengusahakan yang terbaik untuk hasil yang kita mau. Itu adalah 2 poin penting yang aku tangkap dari buku Filosofi Teras. Ternyata dari zaman dulu dan zaman sekarang, yang kita bahas atau sifat-sifat kita, kekhawatiran manusia dari zaman dulu jangan sehingga zaman sekarang, ternyata sama aja ya, dan masih sangat relevan filosofi kuno zaman dulu di zaman sekarang ini. Oke, thank you so much guys sudah dengerin aku. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.